Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu Virgo bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan September 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, satu kali shuffle lagi dan ini dia. Set. Wow, ada energi dari Ace of Cups di sana. Berikut ada energi dari The Moon reverse, kemudian ada energi dari King of Pentacles reverse. Berikutnya ada energi dari Seven of Swords reverse, dan kemudian di situ ada energi dari King of Swords reverse ya. Nah, kemudian ada energi dari The Lover reverse. Berikut ada energi dari Five of Pentacles di sana. Berikutnya ada energi dari Seven of Wands di situ, dan berikut ada energi dari Queen of Pentacles ya, reverse. Nah, jadi kalau Mari lihat nampaknya kamu tunggu dulu, Mari lihat dulu. Oh ya, nampaknya kamu ingin memancing kembali ya seseorang ini. Kamu ingin men-trigger dia untuk kayak kembali jatuh cinta lagi sama kamu gitu loh ya. Jadi kondisi keadaan hubungan kalian ini tuh sebenarnya sudah tidak baik-baik saja ini. Itu ya, kamu melihat bahwa dia mengabaikan kamu melihat dia meninggalkan kamu melihat dia kayak lebih memilih pria lain daripada memilih kamu, melanjutkan relationship yang sudah duluan dibangun dengan kamu lebih dahulu daripada dia bersama dengan pria lain atau wanita lain gitu ya. Untuk beberapa ini loh ya, untuk beberapa gitu. Yang pentingnya kalau melihat orang ini tuh dia mengabaikan kamu, mengacuhkan kamu, jauh dari kamu, menghindar dari kamu, tidak setia. Dia memilih untuk tidak setia ya, memilih kamu sebagai pasangannya dia. Dia sempat ada, sempat intim ya, sempat intim, intens interaksinya dia sama kamu. Kalian sudah sempat menjadi suami istri untuk beberapa gitu ya. Tapi kemudian kamu lihat memutuskan relationshipnya kalian berdua ini gitu ya. Atau ada beberapa kayak kamu tahu gitu ya, bahwa seseorang ini tuh hanya ingin bersama dengan kamu tapi tidak dalam ikatan komitmen. Nah, dan disinilah kamu sedang mau berusaha. Dia yang sudah ada ya tapi tidak siap komitmen. Mari lihat kamu yang seperti orang mau coba, aku trigger bagaimana caranya supaya dia mau dengan aku gitu, supaya dia jangan hanya melihat aku ini tuh sebatas cem-cemen doang gitu. Jangan hanya mau kayak deket happy saja gitu ya, berinteraksi palsu seperti selayaknya seorang pasangan gitu ya. Jangan. Kamu mau dia itu tuh tulus sama kamu. Kamu mau dia itu tuh kembali ada untuk kamu lah pokoknya. Di situ ya. Ya memang mungkin ada beberapa buyarnya relationship kamu dengan seseorang ini sebab karena dirinya kamu juga. Ya, tidak semua, ada beberapa Virgo seperti itu ya. Kamu yang duluan menggagas tentang perpisahan gitu ya. Kamu yang duluan memberikan alasan untuk kemudian dianya itu tuh memutuskan relationship sama kamu, menjauh dari kamu gitu. Tapi kamu yang pergi dan kamu juga nanti di sini Mari lihat yang kembali gitu ya. Jadi kamu mau ditinggalkan kek sama dia atau kamu yang duluan meninggalkan kek gitu ya. Tapi yang jelasnya pendekatan dari kamu kepada seseorang ini nampaknya akan menjadi aktivitasnya kamu ya di rentang 7 hingga 14 bulan September ini gitu loh. Kamu bahkan bisa, terutama kalau kalian ini cowok ya Virgo, kamu ber-effort lebih ke dia, kamu pasti mau. Misal contoh
ternyata dia tinggal ya, domisilinya dia tidak sekota dengan kamu, gitu ya. Kamu harus kayak naik kereta kah, kamu harus menempuh jarak yang sekian ratus kilometer gitu ya, mungkin bahkan sekian ribu kilometer. Kamu mau, nah, kamu mau tempuh agar hanya bisa ketemu sama dia, itu bereffortnya ya. Atau misal contoh lagi nih effortnya, kamu chatting dia 1 kali, dia nggak bales, kamu chatting untuk kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, keenam kali, ketujuh kali, dan seterusnya. Nah di situ kamu bisa aja, yang tadinya ini tuh ya, misal beberapa kalian bukan orang yang gampang untuk minta maaf. Kamu kayak mau menggagahkan dirinya kamu ya untuk minta maaf ke seseorang ini. Itu yang mari maksud dengan effort ya, bukan kayak hanya harus ngejar-ngejar macam orang yang lagi ngejar oksigen gitu ya, enggak lah, bukan kayak orang panik gitu, enggak juga lah, enggak juga. Tapi pokoknya ada yang kamu lakukan di sini, ada yang kamu lakukan. Kamu berharap bahwa dia ada lagi perasaan cintanya dia kepada kamu, bahwa kamu masih bisa diterima oleh dia, masih mau diterima oleh seseorang ini, gitu ya. Karena mari lihat ya, ada di situ tuh rasa apanya, kamu punya kebutuhan lah ya dari seseorang ini. Kamu punya kebutuhan. Entah itu tuh kebutuhan untuk melepas rindu doang, gitu ya. Atau mungkin kebutuhan pengen tahu aja sampai seberapa eksklusif sih kamu ini tuh dalam hidup seseorang ini saat sekarang. Gitu ya, apakah masih ada di situ cinta walaupun sudah kamu tinggalkan sekian lama, misalnya. Ya kan? Nah, gitu. Atau mungkin ada beberapa kalian ya ada kebutuhan duit gitu loh ya. Gitu. Entah kamu melihat dia ini tuh sebagai sosok ATM berjalannya kamu. Nah, itu juga bisa tuh di sana, ya. Pokoknya ada yang mau kamu tuju, ada yang mau kamu ambil dari seseorang ini. Dengan membuat dia cinta lagi sama kamu, kamu bisa dapet apa yang kamu mau. Gitu, ya. Jadi maksudnya ya itulah kan, kamu tentu ngejar gol gitu kan, ngejar gol, ngejar ada yang mau kamu harapkan dari dia gitu kan. Ya tentulah kamunya di situ tuh berkenan untuk bereffort, gitu loh, ya. Kamu berkenan lah untuk mau melakukan ini dan itu ya, menarik perhatian dari si seseorang ini, gitu, ya. Dan kamu mari lihat dengan mental yang sudah siap ya. Maksudnya sudah siap ditolak gitu ya, sudah kayak sadar juga bahwa upayanya kamu untuk mendekati dia bukan pula bisa dikatakan upaya seperti ngambil kacang dari kulitnya gitu kan, gampang gitu ya, atau membalik telapak tangan. Ya kamu sudah beberapa ya sudah tahu ini pasti akan menantang ini. Nah, tetapi di situ tuh kamu siap. Mari lihat kamu dengan mental yang sudah cukup siap, gitu. Gitu ya. Oke, kalau nanti aku chatting sekali dia nggak ngejawab, nggak apa-apa. Aku akan chatting dia sampai 5.000 kali bila perlu, misalnya. Kayak gitu ya. Buang itu tuh jaim-jaim misalnya, seperti itu ya. Aku buang dulu jaim-jaimnya aku. Pokoknya aku tidak menghancurkan harga dirinya aku ya. Aku dengan cara yang anggun, elegan, tetap elegan gitu ya, tapi jaimnya itu tuh aja yang tak singkirin gitu ya, demi bisa untuk masuk kembali dalam hidupnya dia. Jadi kamu itu bukan nekat-nekat, tidak punya kesiapan. Siap kamu di sini, mari nampak ya, siap lahir dan batin lah di sana. Dalam upaya pendekatan ini, dan kamu udah punya cukup energi, mari nampak ya, kamu punya cukup besar lah tekad, itu aja itu, punya cukup besar tekad, jadi sehingga besar pula lah energinya kamu untuk lakukan pendekatan ya, atau bahkan bisa pengejaran, kalau ini bagi laki-laki kan, pengejaran si seseorang ini gitu. Kalau bisa mari lihat kamu akan lakukan sesuatu itu tuh secara bertubi-tubi,
Karena ada beberapa triknya kalian gitu ya, tidak semua ini Virgo, hanya ada beberapa. Mari tangkap, ada triknya kalian ini tuh kayak ngebombardir dia cepet-cepet gitu ya, supaya dia ndak punya kesempatan untuk mikir mau menolak kamu. Jadi seperti kayak tak ada pilihan yang mau kamu berikan kepada dia, adalah tak ada pilihan untuk menolak kamu. Hanya satu-satunya pilihan dia adalah menerima datangnya kamu. Itu maka kamu gerak cepat di sini, ya, gerak cepat. Atau kayak langsung ngasih jurus pamungkas, gitu ya. Ini orang pasti tidak akan menolak kalau aku ngasih dia duit banyak. Misalnya ini contoh aja ini ya. Dia pasti nggak nolak kalau aku ngasih dia duit banyak. Kalau aku iming-imingi dia ini dan itu, pasti dia tidak akan kuasa untuk tidak menerima. Ya, di situ. Jadi kamu mau menghentikan gerak pikirannya dia, itu loh. Jadi tidak ada pertimbangan-pertimbangan, langsung capcus hajar bleh sama kamu gitu ya. Langsung gebiar-gebiar aja si dianya ini tuh sama kamu gitu kan. Ada beberapa. Pandai juga kamu ini bertrik itu ya, pandai-pandai. Makanya kata Mari tadi, kamu bukan hanya nekat-nekat kosong hadir lagi dalam hidup seseorang ini. Kamu dengan planning-planningnya kamu, ya pokoknya dengan kesiapan lah, dengan planning jurus-jurus gitu ya, dengan tenaga gitu loh, ya, mematikan rasa sensitifnya kamu, maksudnya supaya tidak mudah tersinggung gitu loh. Kalau dia nggak ngejawab satu kali chattingan, contohnya kan, kamu ndak yang langsung kecil hati gitu kan, tapi justru itu masih ada lagi kamu bisa kamu lihat sebagai motivasi kamu untuk terus gencar nelfonin dia, chattingin dia, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, dan memang benar tuh ya Virgo, kalau kamu mau pendekatan kepada seseorang ini harus tabah-tabah lah kamu, gitu ya. Harus pakai acara ngotot-ngotot juga lah kamu. Sebab datangnya kamu nanti itu dapat perlawanan dari seseorang ini, gitu loh ya. Langsung dia bisa, ngapain kamu datang misalnya gitu ya, ngapain kamu chatting, urusan apa kamu chatting aku gitu. Bisa dia ketus sama kamu, ketus, karena datangnya kamu ini tuh dia anggap, waduh kamu mengganggu dia, waduh ini Virgo datang lagi nih gitu ya. Dia bukannya Marilet seneng, nggak seneng dia. Ternyata datangnya kamu itu tuh bukan sesuatu yang dia tunggu-tunggu, bukan sesuatu yang dia harap-harapkan, gitu. Dan dia akan tunjukin ketidaksukaannya dia dengan hadirnya kamu. Gitu. Marah-marah pun ke kamu bisa nih. Gitu. Kamu bilang, yuk ketemuan yuk gitu. Enggak. Gitu. Aku jemput kamu ya, misalnya kamu bilang. Enggak nggak usah. Gitu. Dia dengan sekuat tenaganya dia akan menghalang-halangi dirimu untuk ngedeketin dia. Gitu. Dia akan patahkan ini usaha-usahanya kamu. Itu. Makanya sudah cocok itu kalau kamu siap dengan penolakan ya dari seseorang ini. Itulah. Ya. Kamu mau iming-imingi dia apa? Dia tuh macamnya belum bergeming ya, setidaknya sampai tanggal 14 September. Nggak tahu lah. Kalau kamu masih kekeh lewat dari tanggal 14 September gitu ya, nggak tahu lah apakah kemudian kamu akan diterima sama dia, nggak tahu gitu ya. Tapi setidaknya sampai tanggal 14 apa yang kamu lakukan masih belum membuahkan hasil, masih belum. Ada beberapa begitu kamu chatting dia langsung akhirnya ngeblokir kamu, gitu. Kamu nelfon dia, begitu dia dengar suaranya kamu langsung dia putuskan panggilan telepon itu, bisa. Udah. Kamu datang silaturahmi ke rumahnya dia usir kamu, bisa. Itu ya, nggak dia bukain pintu misalnya, atau dia bukain pintu terus bukannya dia mempersilahkan kamu duduk di teras rumahnya gitu ya, apalagi di ruang tamunya dia,
Langsung dia bisa ketus. Ngapain? Mau apa datang? Bisa. Gitu. Langsung pahit sambutan dari seseorang ini ke kamu. Gitu. Justru dia kayak ngelihat kamu itu tuh jadi kayak meledak, dia bisa itu. Ya, meledak dia. Nggak ada manis-manisnya. Itu loh. Nah, kalaupun dia ada, katakan misalnya dia tuh halo, kamu bilang iya halo katanya. Terus saling bertukar kabar kalian dan kamu mau melanjutkan ke step berikutnya. Mungkin kamu bilang setelah dia, kamu lihat, oh ini masih mau kok respon aku. Besoknya kamu chatting lagi dia, bisa-bisa dia kayak apa sih kok chatting lagi, bisa gitu. Dan sambutannya dia tidak seperti pertama kali dia berinteraksi sama kamu. Gitu. Hanya satu kali aja dia baik sama kamu, setelahnya dia masem dia sama kamu. Itu loh. Mungkin yang pertama dia menyambut kamu itu tuh sebenarnya dia udah jengkel itu, ya. Udah jengkel, apa sih kamu nih, kok chatting lagi, kok nelfon lagi. Tapi ya udahlah, untuk basa-basi gitu ya, nggak enak juga langsung ngajak kamu ribut. Ini beberapa doang ini, tapi ya nggak semua. Kebanyakan tidak seperti ini, tapi biarlah mari sampaikan untuk beberapa yang beberapa orang saja gitu ya. Jadi kalau kamu ngelihat dia manis menyambut kamu di awal-awal, jangan kamu pikir tindakan manis si dianya itu tuh akan berkelanjutan. Enggak. Justru kayak usaha kamu kedua kalinya untuk deketin dia, misal hari ini kamu chatting dia, besok mau kamu chatting dia lagi, bisa-bisa chattingnya kamu besok itu tuh enggak lagi direspon. Gitu, enggak lagi direspon. Langsung dia bilang, sorry ya Virgo, jangan telepon aku ya. Sorry aku ini tuh sibuk. Nggak usah chatting aku. Bisa dia gitu langsung. Itulah. Karena balik lagi, kamu sedang tidak diharapkan kedatangannya oleh si seseorang ini. Tidak. Gitu ya. Jadi dia bisa saja sudah terlanjur nyaman ya tanpa ada kamu. Jadi datangnya kamu itu tuh dia anggap sebagai perusak rasa nyamannya dia, perusak rasa tenangnya dia. Karena dia, mari lihat, tidak punya interest apapun lagi ke kamu. Tidak punya. Gitu. Tak punya tujuan apapun lagi dia dengan kamu. Bahkan untuk sementara waktu ini, hanya untuk bersilaturahmi doang, itu pun dia tidak mau. Kalau dia boleh jujur sama kamu. Oh ya, tapi ingat ya, bacaan ini bisa aja bolak-balik ya. Yang mari baca sebagai energinya Virgo dalam kehidupan nyata, bisa banget tuh jadi energi pasangannya Virgo. Jadi silakan dibolak-balik sendiri apabila memang bisa. Jika tidak bisa, ditinggalin aja ya videonya. Berarti ini tuh energi dari Virgo yang lain gitu loh. Ya, di sana. Jadi tidak sebegitu mulus ya kedatangannya kamu kembali dalam hidup si seseorang ini, gitu ya. Karena sudah tidak berarti bagi dia tentang relationship kalian, tentang dirimu, tidak berarti lagi. Seperti itu ya Virgo. Jadi kalau kamu masih mau ngotot, nggak apa-apa, lanjutkan terus gitu ya. Jangan patah semangat gitu ya kalau memang masih mau gitu loh, ya. Mungkin ya hanya awal-awal ini aja dia nggak terima kamu, tapi entar mana tahu tergugah hatinya dia, loh entahlah gitu ya kan, di sana. Hanya saja untuk sampai tanggal 14 September gagal masihan ya pendekatan kamu kepada si seseorang ini. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Virgo hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, berikut energi dari Aquarius di situ, energi dari Virgo sendiri, energi Libra, kemudian Capricorn, Taurus, Leo, dan energi dari Gemini hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.